Salam penuh cinta. Apapun yang kita lakukan, semuanya sangat berhubungan dengan pengetahuan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan agar kualitasnya makin bagus, tentu pemahaman dan pengetahuan kita juga harus semakin mendalam. Demikian juga dengan mencintai. Untuk mencintai secara berkualitas, maka kita juga harus memahami apa yang dinamakan dengan cinta. Pemikiran-pemikiran bisa kita telusuri dari pemikiran yang paling awal yang tercatat dari Yunani kuno, terutama pemikiran awal yang disebut sebagai pemikiran prasokratik. Konsep-konsep mencintai pada pemikiran prasokratik tentu sejalan dengan kecenderungan pemikir-pemikir pada saat itu yang cenderung masih berpikir tentang asal-usul dari alam semesta yang namanya disebut sebagai arche. Jadi ketika mereka membicarakan tentang cinta atau mencintai, tentu tidak sama dengan apa yang kita pikirkan sekarang, bahwa mencintai itu cenderung hubungan antara manusia atau sifat-sifat manusiawi. Nah, di antara pemikir-pemikir Yunani kuno yang awal, yang disebut tadi sebagai zaman prasokratik tadi, beberapa di antaranya yang terkenal misalnya Heraklitos, kemudian ada Thales, kemudian ada Parmenides, ada Empedokles, kemudian Anaximenes dan Anaximandros. Nah, di antara pemikir-pemikir ini ada beberapa yang patut kita catat yang berhubungan dengan konsep mencintai. Yang pertama misalnya pemikiran dari Empedokles yang mengatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berhubungan dengan cinta dan benci, di mana cinta menuju ke arah penyatuan, sementara benci menuju ke arah perceraian. Jadi segala sesuatu yang sifatnya untuk menyatukan, maka Empedokles menyebutkan itu sebagai cinta, tetapi segala sesuatu yang fungsinya untuk memisahkan atau menceraikan, dia sebut sebagai benci. Nah, kemudian Parmenides memang secara implisit tidak menyatakan tentang konsep-konsep cinta. Dia hanya menuliskan suatu puisi yang di dalamnya menyeratkan tentang cinta yang dia anggap sebagai suatu kekuatan kosmos yang menarik segala sesuatunya itu ke arah yang lebih baik. Sedangkan Heraklitos yang dikenal sebagai pemikir yang menyandarkan pemikirannya pada suatu konflik antara yang saling berlawanan, menganggap bahwa cinta dan benci itu merupakan sesuatu yang harus ada agar terjadi harmoni di alam semesta ini. Jadi dengan kata lain, Heraklitos tidak menganggap bahwa cinta itu lebih baik dari benci, melainkan dua-duanya memiliki peran yang sama untuk membentuk suatu harmoni di alam semesta. Demikian kira-kira pembahasan kita pada awal ini. Mudah-mudahan berikutnya kita lanjutkan dengan konsep-konsep yang lain yang lebih menarik tentang konsep-konsep cinta. Salam cinta.